Yang lain tuh kebagian dikit sekali gitu. Nah, kalau dalam pandangan postmodernism itu, mereka berpikir apa betul sih seharusnya teknologi yang paling efektif untuk semua orang tuh cloud. Nah, kalau model cara berpikir Derrida dan Foucault ini nggak percaya itu. Nah, termasuk kami di sini kalau ditanya sama para klien industri di Indonesia, kita bilang belum tentu Pak, Bapak lakukan cost benefit dulu. Nah, setelah dihitung ternyata jauh lebih mahal. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi karena ada kecurigaan ini, kita kembalikan ke pragmatisme. Ada epistemologi pragmatisme kan Pak ya? Pragmatik saja industri itu. Gimana gitu. Nah, jadi makanya kita menganjurkan memang untuk satu case itu selalu kita memandang dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kalau dilihat dari sudut tinjauan postmodernism, AI, machine learning dan lain-lain tuh, pertanyaan pertamanya siapa yang tersisih itu? Karena saya betul-betul merupakan aktivis penganjur e-money yang dari awal memang BI dan lain-lain ketika meregulasi ini kita sudah mempertimbangkan para penjaga gerbang itu nanti pasti akan hilang gitu. Nah, jadi e-money itu satu sisi luar biasa praktis, di sisi lain memang ada orang-orang yang tersisihkan, di sisi lain dia itu mengurangi loss yang luar biasa karena selama pakai uang pecahan apa yang cash itu banyak juga hilang ya, nggak sampai ke perusahaan gitu. Nah ini postmodernisme ini menurut saya termasuk sangat penting ya. Di antaranya dia tidak percaya narasi besar. Jadi postmodernisme itu sangat tidak percaya theory of everything Pak. Manusia itu hanya dikasih Tuhan kemampuan untuk membuat narasi-narasi kecil, jangan terlalu sombong itu. Betul Pak Dim. Nah itu jadi kalau postmodernism itu ya apa ya? Ya dia lebih praktikal, lebih membumi lah ya, membawa ke bumi. Gitu. Jadi kalau dalam pemikiran postmodernism menurut apa yang saya pahami ya, kalau kita ingin membuat sebuah teknologi yang baik ya, salah satu prioritinya yakinkan dia tidak menyingkirkan wong cilik gitu. Yakinkan dia tidak menyingkirkan kelompok-kelompok yang nggak diizinkan bersuara. Misalnya begini, COVID, pendefinisian COVID, ya memang secara logiko-positivistik begitu. Tapi suara wong cilik bagaimana begitu? Ya, nah, dengan pertimbangan postmodernism itu saya nggak terlalu keras menyuarakan, wah ini sekarang pandemi gitu. Harusnya gini, karena kalau mereka mati nggak bisa hidup dan kenyataannya begitu, ketika ekonomi fisik itu hilang mereka mati Pak. Itu ya Pak Agus. Iya betul Pak Dim. Ya itu aja Pak, ingin sedikit silakan Pak. Terima kasih Pak Dim. Nah ini memang benar yang disampaikan Pak Dim, sehingga epistemologi dari postmodern itu adalah mikronaratif ya. Jadi narasi-narasi mikro. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali saya perlu tegaskan juga dari Derrida, Foucault, dan terutama Lyotard yang kemarin kita kutip dari Posmo, itu membedakan pengetahuan ada dua. Satu, pengetahuan naratif, dan kedua, pengetahuan saintifik. Pengetahuan naratif itu adalah ya narasi. Kita percaya karena narasi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mendengar cerita kancil mencuri timun, masih kecil ya, ada cerita kancil mencuri timun. Kita percaya. Kenapa? Karena ya cerita kancil mencuri timun itu tidak perlu ada bukti lagi. Itu narasi. Kita misalkan percaya dengan kisah Spider-Man. Kenapa kita percaya dengan Spider-Man? Karena kita percaya dengan narasinya saja, tidak perlu ada di dunia nyata. Itu pengetahuan naratif. Narasi dipercaya karena dirinya sendiri. Nah, kalau saintifik, Bapak Ibu sekalian, pengetahuan saintifik adalah pengetahuan yang kita percaya karena ada pendukungnya. Mengapa kita percaya sains kuantum misalkan ya, mekanika kuantum? Karena dibuktikan secara matematis.
Begitu kan? Kenapa kita percaya misalkan cloud computing? Misalnya ya, cloud computing. Karena cloud computing bisa dibuktikan memberikan manfaat yang lebih besar. Misalnya begitu. Jadi pernyataan saintifik itu perlu ada pendukung, perlu ada bukti. Nah, problem terbesar menurut Cosmo, menurut Lyotard, Derrida, dan Foucault ini adalah pada analisis akhir, semua pengetahuan itu adalah pengetahuan narasi. Yang tadi, pengetahuan kuantum itu, misalkan Bapak Ibu, dianggapnya kan saintifik tuh. Mengapa kuantum itu saintifik? Karena ada bukti matematis. Kita tanya lagi, mengapa bukti matematis itu bisa dipercaya? Karena ada definisi bilangan, misalkan ya, karena ada sistem bilangan. Kenapa sistem bilangan itu dipercaya? Ujung akhirnya adalah, ya karena saya mempercayai sistem bilangan. Tidak ada bukti lagi. Jadi pada ujung akhirnya saya menerima teori bilangan. Narasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua pengetahuan, apakah naratif maupun saintifik, pada analisis akhir akan berujung kepada narasi. Akibatnya apa? Akibatnya saintifik tidak boleh mengklaim dirinya sebagai meta-narasi, sebagai grand narasi, sebagai yang paling benar. Jadi saintifik tetap mempunyai nilai kebenaran, kemudian konstruksi sosial mempunyai nilai kebenarannya sendiri, dan juga wisdom, kebijakan-kebijakan orang-orang tua mempunyai kebenarannya sendiri. Ini masing-masing mikronarasi yang akhirnya saling berinteraksi. Itu postmodern, Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk Thomas Kuhn ini juga mempunyai pandangan beberapa postmodern, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa kita baca. Menurut saya, nah salah satu yang paling menarik ini adalah pragmatisme yang tadi Pak Dimitri sampaikan juga. Ini yang kelima, epistemologi pragmatisme adalah epistemologinya apa makna praktis dari suatu pengetahuan. Maknanya apa? Fokus gitu ya. Dan kemudian teori atau pengetahuan yang benar itu suksesnya seperti apa untuk menunjukkan sukses atau tidak. Dan fokus kepada problem solving juga, pragmatisme ya. Sehingga di sini kontribusinya adalah problem solving dan juga untuk mendapatkan informasi masa depan, pragmatisme. Bagaimanapun ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian, William James itu termasuk pendiri pragmatisme yang awal-awal, dan kemudian yang kanannya itu Hilary Putnam, itu pragmatisme yang mutakhir, neo-pragmatisme, yang barangkali perlu kita garis bawahi lagi bahwa pragmatisme itu pragmatisme itu bukan pragmatis yang seperti sekarang ya. Pragmatisme itu dipakai asli oleh William James memang, tapi artinya adalah luas. Yang namanya pragmatisme itu adalah pertama, pragmatis. Suatu pengetahuan secara epistemologi itu memberi manfaat problem solving secara praktis, atau yang kedua, pengetahuan itu pragmatis ketika pengetahuan itu menyebabkan pengetahuan berkembang menjadi lebih baik secara teoritis. Jadi pragmatisme tetap ada dua-duanya, ada praktikal dan ada teoritis. Dan karena pragmatisme itu secara epistemologi adalah berfokus kepada makna dan kepada pragmatisme itu sendiri, maka berbagai macam sudut pandang itu masing-masing mempunyai posisi yang berimbang. Jadi kalau William James, Bapak Ibu sekalian, misalkan yang terkenal kan experience of religious ya. Jadi pengalaman orang-orang beragama. Jadi bagi William James tuh, agama itu sangat penting karena agama itu secara pragmatis menyebabkan orang jadi hidup bahagia, menjadi hidupnya tertata, hidupnya disiplin. Nah itu William James. Begitu juga Hilary Putnam. Dan begitu juga tokoh-tokoh paling modern sekarang di pragmatisme. Agama itu menjadi sangat-sangat penting.